Saya dipanggil terus dia, tempat dia, berat badan dia juga. Apalagi? Yang pasti aku latihan lebih keras daripada ngelawan Bang Antoni ya. Jadi kita lihat aja tanggal 9 seberubah apa mainnya di atas. Karena dia pasti ngeremehin. Karena dia tadi ngomong gak latihan kan. Jadi kita lihat lah. Kita coba cari KO lah. Melihat pertandingan mereka di Rules Boxing. Manapun Anda berada, adalah hari terakhir. Ini adalah pertandingan lihat di YouTube-nya Paris Fernandes. Semua rasa penasaran akhirnya terjawab. Pertandingan yang paling ditunggu-tunggu, perseteruan Paris dan Rudy Golden Boy bukan sekedar celebrity fight biasa. Setelah di video sebelumnya kita membahas akar penyebab permasalahan Paris dan Rudy, akhirnya kita sampai di pembahasan siapa saja petarung yang akan turun di pertarungan HSS versus Baku Hantam. Ini adalah pertarungan gengsi antara dua raksasa promotor combat sport di Indonesia, Holy Wing Sport Show melawan Baku Hantam. Tinggal beberapa minggu lagi, pertarungan ini akan digelar pada tanggal 9 November 2025. Tidak bisa dipungkiri, laga ini adalah salah satu gelaran tinju yang paling dinantikan tahun ini. Hari ini, kita akan membedah line up squad yang sudah diumumkan. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk saja. Silakan Paris Fernandes dan juga Rudy Golden Boy untuk memanggil fighternya. Oke. Main event Paris versus Rudy Golden Boy. Duel antara CEO Paris Fernandes, CEO dari HSS, melawan Rudy Golden Boy, CEO dari Baku Hantam. Mereka akan bertarung di kelas welterweight 66,6 kg memperebutkan national belt title. Partai kedua adalah Saroha versus Gessler. Selain duel CEO, event ini juga menyajikan dua rematch paling ditunggu di kancah tinju Indonesia yang memperebutkan gelar regional. Saroha akan menghadapi Gessler dalam pertandingan 6 ronde. Ini adalah pertemuan kedua di antara mereka. Selanjutnya adalah Andika Sabu melawan Aser Kewas. Pertarungan ini salah satu yang paling menarik. Permasalahan Aser Kewas sebelumnya bukan dengan Andika Golden Boy tetapi dengan Forlan. Aser Kewas yang selalu memanggil nama Forlan di setiap kemenangannya akhirnya berbuntut panjang setelah keributan antara keduanya di luar ring. Petarung selanjutnya adalah Ahmad Sofian versus Wawan dan David Leonardo versus Rizal Julmi. Ini adalah pertarungan yang sangat menarik karena saat preskon kedua petarung sudah terlihat semakin panas dan saling menyindir. Edi Boxing versus Capung. Semua tahu permasalahan di antara keduanya sudah terjadi sejak lama. Capung sangat percaya diri mengatakan ia akan memberikan Edi pelajaran sopan santun. Dan yang tak kalah menarik adalah Yahya Garcia versus Nyong Nelson. Ini adalah pertemuan kedua bagi keduanya. Di pertemuan pertama, Nyong Nelson berhasil mengalahkan Yahya Garcia dengan KO brutal. Namun, di pertarungan kedua ini, Yahya sangat optimis untuk memenangkan pertarungan karena ini bukan hanya tentang membawa namanya, namun membawa HSS dan Paris yang telah membesarkan namanya. Ya, sebelum pernah kalah sih. Tapi di match kedua ini insya Allah bisa menang. Insya Allah bisa menang. Insya Allah bisa menang. Kenapa segitu yakinnya ya? Yakin karena kan yang semalam karena terbawa suasana, Ya, betul. lebih ambisi. Mungkin di pertemuan kedua ini bisa lebih ngontrol lah. Yang terakhir adalah Anthony versus Martin. Pertarungan Anthony versus Martin adalah pertarungan yang sangat menarik. Anthony dikenal sebagai petarung MMA dengan kemampuan striking yang sangat brutal. Kita akan lihat bagaimana ia beradaptasi dalam aturan tinju melawan Martin. Untuk Martin yang awalnya meng-call out pelatih dari Paris yang bukan seorang petarung, akhirnya mencoba keberuntungan dengan menantang Anthony yang dikenal adalah salah satu dari rekan Paris di HSS. Secara keseluruhan, line up ini menunjukkan bahwa event ini adalah
Perpaduan sempurna antara professional fight yang bergengsi dan entertainment fight yang sangat menghibur. Dengan tensi yang sudah sangat tinggi di konferensi pers, mulai dari adu argumen hingga hampir baku hantam di luar oktagon, kita bisa pastikan fight ini akan masuk ring dengan emosi yang menggelegar. Mereka semua membawa harga diri dari promotor masing-masing. Bagaimana pendapat teman-teman? Sudah siap untuk 9 November 2025 nanti? Tim siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe untuk pembahasan menarik seputar Combat Sport. Sampai jumpa di video berikutnya. We'll be right back.